Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat. Ketemu lagi bersama saya dengan Ega Sulfar di channel YouTube saya yang membahas terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis. Tapi saya lebih banyak membahas atau sharing terkait dengan anxiety karena anxiety ini itu penyakit yang menurut saya agak lucu karena ada beberapa aktivitas-aktivitas yang membuat seseorang itu menjadi melakukan aktivitas di luar nalar. Misalnya takut keramaian ataupun takut di tempat sepi seperti itu. Nah, pada pagi hari ini saya berada di lingkungan dekat kantor. Saya baru saja melakukan kegiatan Jumat bersih. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat dan di setiap hari Jumat itu di kantor selalu ada kegiatan melakukan Jumat bersih seperti itu. Selalu ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita menjadi jauh lebih sehat dan jauh lebih baik. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk sharing kepada teman-teman terkait dengan anxiety yang bagaimana kemudian teman-teman jangan sampai dikuasai oleh kecemasan yang teman-teman buat seperti itu. Saya menyampaikan kepada teman-teman jangan ataupun stop dikuasai oleh anxiety yang teman-teman punya. Karena itu hanya akan membuat teman-teman menjadi tidak produktif dalam kegiatan sehari-hari. Membuat teman-teman menjadi malas untuk berkegiatan seperti itu. Jadi ketika teman-teman merasakan cemas, ketika teman-teman merasakan malas, teman-teman harus rubah itu, teman-teman harus berkegiatan, teman-teman harus melawan, teman-teman harus melakukan aktivitas sehingga kegiatan-kegiatan ataupun anxiety yang teman-teman punya, teman-teman bisa lebih bersahabat ataupun bisa lebih memaklumi bahwa apa yang teman-teman rasakan terhadap anxiety itu adalah hal yang normal dan hal yang biasa. Karena itu hanya akan membuat aktivitas teman-teman akan terganggu. Karena saya kurang lebih 8 tahun itu terkena dengan anxiety yang membuat aktivitasku banyak disita oleh anxiety itu. Jadi saya mau sarankan kepada teman-teman bahwa stop dikuasai oleh anxiety itu. Caranya adalah teman-teman melawan setiap aktivitas ataupun kecemasan yang menghantui teman-teman. Teman-teman harus lewati, teman-teman harus lawan, teman-teman harus melakukan aktivitas karena jangan sampai dikungkungi oleh anxiety seperti itu. Karena anxiety itu adalah penyakit yang tidak berbahaya, penyakit yang normal, penyakit yang semua orang punya. Jadi kalau teman-teman terkena anxiety, GERD, psikosomatis, dan asam lambung, itu adalah penyakit yang biasa, penyakit yang semua orang punya dan jangan terlalu difikirkan bahwa itu adalah penyakit yang berbahaya. Karena itu adalah penyakit yang biasa saja, penyakit yang semua orang punya. Bawakan saya ke sini orang-orang yang tidak terkena asam lambung. Pasti semua orang punya asam lambung. Cuman bagaimana kemudian asam lambung itu berpengaruh terhadap dengan kecemasan yang teman-teman punya. Akhirnya menjadi GERD, akhirnya menjadi psikosomatis. Akhirnya menjadi penyakit-penyakit yang teman-teman pikirkan itu berbahaya, padahal sebenarnya tidak. Jadi stop dikuasai oleh kecemasan. Teman-teman beraktivitas, teman-teman melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat teman-teman menjadi lebih segar, menjadi lebih fresh seperti itu. Karena saya sendiri melakukan itu, saya berusaha untuk melawan, saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan pikiran saya sehingga lebih bisa saya kontrol, lebih bisa saya manage dengan baik. Sampai dengan hari ini kurang lebih 8 tahun saya terkena anxiety dan alhamdulillah bisa berdiri
bisa berbagi kepada teman-teman terkait dengan anxiety GERD dan psikosomatis yang saya derita, seperti itu. Jadi teman-temanku harus tetap semangat, harus tetap berjuang bersama untuk menghadapi anxiety yang teman-teman punya. Lawan dan lawan. Jangan sampai teman-teman mau dikuasai, karena teman-temanlah yang mengendalikan pikiran teman-teman untuk bisa beraktivitas. Jangan sedikit-sedikit malas, jangan sedikit-sedikit rebahan, jangan sedikit-sedikit tiduran, karena kita itu dibuat untuk terus bergerak. Karena dengan teman-teman bergerak, itu teman-teman akan menjadi jauh lebih baik, dan insya Allah moodnya dalam setiap hari itu akan berbeda dengan hari-hari ketika kita terpenjara atau terbelenggu oleh anxiety itu sendiri, seperti itu. Nah, itu saja barangkali yang saya bisa sampaikan di kesempatan pagi ini, bahwa stop dikuasai oleh anxiety. Stop, lawan dan lawan. Teman-teman beraktivitas. Sekali lagi stop, jangan sampai teman-teman dikuasai oleh anxiety yang teman-teman punya. Oke? Selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.